Selamat malam guys. Ini konten perdana kita ya. Ya, betul. Perdana kita. Sebelumnya kita bergerak di bidang perfilman banyak jauh. Sekarang kita coba di podcast, tujuannya sama untuk mensosialisasikan tentang pemilu, karena konten kita sekarang ini khusus untuk pemilu ya. Kalau kita nanti ada podcast lain di konten yang lain ya bedakan. Kalau sekarang kita dalam konteksnya untuk pemilu. Iya. Gimana Mas? Gimana nih? Iya, perkenalan dulu lah, karena ini konten perdana kita harus kita tahu dulu kita dari mana. Namanya Mas siapa? Saya. Oke, saya dulu ya. Biasanya yang tua dulu. Saya dulu ya. Ya, yang muda dulu. Ya, siap. Ya, perkenalkan aku Wildan Syujara Benyasari, biasa dipanggil Wildan. Dan di sini saya PPS Kelurahan Kobar, Divisi Muntarli. Ya. Saya Tato, PPS Kelurahan Kobar juga sama divisinya pengawasan perangkap kedua. Divisinya pengawasan perangkap kedua. Saya mau di konten ini saya dipanggil Mas DH saja ya. Mas siapa? DH. Iya. Siap. Ini Mas, rencananya gimana Mas? Kita konten ini, podcast ini rencananya mau gimana ini? Kita mau jalannya bagaimana? Pokoknya semua konten, semua pembahasan di sini, pembahasan pemilu ya. Ya. Yang pasti nanti kita bakal datengin. Kita yang datang ya? Kita undang aja. Kita mengundang. Oh, kita mengundang. Iya, kita yang mengundang aja ya. Kita mengundang aja biar nggak repot. Dan nanti kita mengundang beberapa itu kali ya. Yang ya mungkin kita kan PPS nih, pasti ada teman-teman lah dari kelurahan lain. Nanti ada di atasannya kita. Kabupaten Banyumas. Ya. Apa di Purwokerto Barat aja? Ya kalau dari kabupaten bersedia. Tapi paling nggak di Purwokerto Barat ya. Kita akan mengikuti, kita akan update terus mengikuti tahapan-tahapan pemilu ya. Nanti kita udah dari KPK, dari PPS. Pembahasannya tentu akan menyesuaikan dengan divisi masing-masing ya. Nanti ada PPK, ada divisi Rendatin, teknis, SDM, dan pengawasan ya. Betul. Akan kita undang, jadi kita tahu sebetulnya tugas-tugas dari penyelenggara pemilu itu apa aja. Di konten pertama kita tampil santai apa adanya, karena juga sambil ini cek ombak kira-kira peralatan yang seadanya ini bagaimana ya. Kemudian nanti ke depan bisa lebih baik. Kita akan mengundang narasumber. Nggak usah muluk-muluk KPU Banyumas lah, kasihan mereka juga sibuk pasti kan ya. Kita bantu ada dari penyelenggara pemilu di wilayah Kecamatan Purwokerto. Mas Wildan ini jadi penyelenggara pemilu keberapa? Baru pertama kali nih Mas. Baru pertama kali. Iya. Tapi sudah pernah jadi penyelenggara pemilu belum? Belum sama sekali. Oh belum sama sekali. KPPS belum ya? Belum. Berarti loncat dulu. Ya. Pengalaman pertama. Gimana Mas rasanya jadi penyelenggara pemilu untuk pertama kalinya? Pertama kali sih yang pasti ini ya mengikuti selalu dinamis gitu, kayak misal gimana ya cara neranginnya ya, dia selalu berubah lah pastilah. Berubah, maksudnya kita awalnya dari kayak gini, terus tiba-tiba ke B, tiba-tiba ke C gitu. Nggak bisa direncanakan. Iya, tiba-tiba tergantung tugas dan perintah dari PPK bagaimana ya. Betul. Oke, karena ya memang kita sebagai penyelenggara pemilu ya nggak lurus lah ke kiblatnya KPU ya pasti. Ya, perintah dari KPU ya, dan berjenjang. Kalau kita PPS mungkin lewat PPK. Isinya buka WhatsApp ya Mas? Ya.
selalu mantengin grup. 1 jam tidak buka WhatsApp, ketinggalan pekerjaan. Atau apa-apa guys. Iya. Eh, Kalau saya sudah 2 kali jadi penyelenggara pemilu, 2 kali kan? baru 2 kali. Baru nih. Ya. Gimana nih? Nah, pemilu depan masih bisa, saya nggak tahu. Apa mau Yang jelas sudah 2 kali, 2019 dan sekarang. Mulai dari pilkada sebelumnya, pilkada 2018 sudah ikut jadi PPS. Kalau KPPS sebelumnya sudah Oh, KPS pernah pernah. ya Berarti KPPS sebagai penjaga tinta. gampang tuh ya Mas jaga internet. Iya, masih junior lah, masih junior. Jaga tinta itu juga penting, Oh. jaga tinta juga penting. Ya. Terus tahun 2018 di pilkada, 2019 pemilinya yang luar biasa sampai dari pagi ketemu pagi. Oh. Ya, memang luar biasa dengan sistem yang Oh, surat suaranya lumayan banyak ya, dari 5 surat suara dan pemilu kali ini juga sama ya. Lima Jadi yang jelas kalau kita ikuti berita, KPU juga sudah membuat sistem yang saya yakin akan lebih meringankan lah. ya nggak nyampe pagi Jadi, lagi ya, ya, Mas. tidak, harapannya nggak sampai pagi lagi. Kasihan mas. Saya- Banyak saudara-saudara kita yang ya yang sakit, ada yang meninggal dunia baik pada pasca kegiatan Setelah kegiatan ini ya? Iya. Dan dalam konten kita kali ini di podcast kita dilarang membahas tentang pemenang bukan lagi menjadi ranah kita. Betul, Iya. karena kita hanya penyelenggara ya. Iya, kita hanya mengawal bagaimana pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi pemenang kita serahkan pada pemilu. Siapa yang memilih siapa, yang menang siapa, mungkin dipilih. Yang penting gunakan. Haram hukumnya kita membahas pemenang. Iya, kira-kira begitu mas. Oke. Ya pengalamannya kalau pemilu 2019. Kalau bedanya nih, bedanya. Beda apa? Ya beda. Beda tahunnya. Gimana nih cara Dulu saya cara masih muda, kerjanya? sekarang Ya udah itu 5 tahun itu juga bergerak. ya. Umur udah mulai bertambah ini. Ya jelas ada bedanya, termasuk dalam penyusunan daftar pemilih juga ada ya. Kalau dulu ya masih manual lah, kalau saya bilang manual karena data itu kan dari PPS ya. Maksudnya disusun oleh PPS kemudian diserahkan ke Kamu PPS. harus berjenjang ya. Iya, kalau sekarang kita punya sistem sendiri, kita tahu lah ya, Sidalih Iya. namanya. Semua dikerjakan dan akun yang memiliki hanya PPK, PPS tidak punya. Iya. Hanya itu saja bedanya. Kalau pada prinsipnya pola kerjanya sih hampir sama ya. Cuman kali ini tampaknya KPU tidak hanya menyoroti tentang teknis kegiatannya saja, tapi sudah mulai ke tahap bagaimana partisipasi masyarakat juga. Ya ada tugas-tugas kita bukan hanya menyelenggarakan pemilunya, tapi bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat Untuk yang milih. Iya, kita merencanakan penyelenggaraan pemilu sebaik mungkin. Kalau pemilihnya sedikit juga, berarti kita tidak berhasil. Jadi buat yang nonton gunakan hak pilih kamu. Nah, salah satu tujuan kita untuk podcast ini adalah seperti itu. Kalau tidak mengenalkan kepada pemilih, bagaimana sih tahapan pemilu. Iya. Kita akan bercerita bagaimana perjalanan kita di Kober misalnya, nanti kita bercerita, kita mengundang dari kelurahan lain bagaimana. Bisa. Iya, karena Iya, pasti dinamikanya beda-beda kan. tiap wilayah pasti beda. Iya, tergantung wilayah. Kebetulan di Purwokerto Barat Kober adalah kelurahan dengan TPS terbanyak. Oh ya. Iya, kita punya 29 TPS. Oh ya, kalau di kecamatan ya, betul. Iya. 29. Walaupun ada di Kabupaten Banyumas yang lebih. sampai 50 TPS ya. Betul. Ya, 29 saja sudah lumayan. Yang 50 selamat berjuang. Selamat berjuang, semangat. Ya. Saya yakin pasti ada. Ya, kalau kita niat menjalani pasti bisa. Iya, pasti. Bukan hanya sedikit banyaknya TPS, tapi ya kita ngikuti saja aturan Betul. tahapan-tahapan.
Kira-kira gitu. Eh, Pekan pertama kita kira-kira gitu. Nanti kita akan buat mereka penasaran, kira-kira kita akan mengundang siapa, membahas tentang apa. Kemudian nanti suatu saat kita juga pasti akan mengundang pemilih dong. Iya. Nah, terutama yang kita sasar ini pemilih-pemilih pemula nih, Iya. yang baru menginjak Gen Z. Gen Z nih, Gen Z banyak. ya, Ya. Gen Z ya. Gen Z. Pemula. Jadi penting buat kita ajak. Ya, Berdiskusi. biar ada golput. Nah, betul. Kita membahas itu juga. Oke. Apa? Secepatnya. Dan mungkin teman-teman atau para penonton ini nanti bisa melihat juga kita mencoba berkreasi ya. Kita ngobrol secara teknis seperti ini Ya. dari tahapannya, tapi nanti kita akan memvisualisasikan, membuat sketsa lah, Ya. sketsa kira kalau golput itu bagaimana, kemudian manipulatif seperti apa, berita-berita hoax Hoax. seperti apa, iya. Dan sudah kita gambar seperti itu. Tujuannya biar menarik masyarakat, sekali Ya, lagi betul. itu tujuan dari kegiatan seperti ini. Dan itu Mas Yudan, Ya. ada yang mau disampaikan lagi? Ya, paling kita sih sosialisasi lewat, nggak cuma lewat sini aja. Oh. Kita juga punya media Ya, sosial. promo dulu dong. Iya. Kita Promo. juga PPS Kober punya medsos IG ya. PPS_ Kelurahan Kober. Iya, Baru IG ya, baru IG ya. karena adminnya terbatas. YouTube-nya dompleng siapa ini? YouTube-nya ikut siapa ini? YouTube-nya ikut Kober Satria Media. Oh, Kober Satria. Iya. Tapi ada konten khusus, kita namakan apa? PPS Podcast Pemilu Serentak. Luar biasa. Oke. Tunggu saja guys, nanti kita akan membahas tentang apa, dan bagaimana kelanjutan dari podcast ini. Kita punya banyak stakeholder ya, dari pemilih, lurah, ada Pak Lurah juga dong, Ya. dari sebagai pemilih wilayah. Kemudian ada dari sisi keamanannya, ada Bisa, Mas. banyak. Sekarang ada polisi RW juga. Iya, betul. Ya, nanti kita akan libatkan ngobrol-ngobrol. Kalau untuk mengundang calon, nanti kita akan koordinasikan dulu. Apakah diperbolehkan atau Iya, tidak? kita harus koordinasikan dulu dengan KPU, kemudian PPK. Gitu. Nanti juga sekali kita akan mengundang dari Panwasih, Iya, dari PKD, kelurahan, ya. atau mungkin cukup bisa mengundang Kecamatan. Panwasan gitu. Ya, misalnya. Kita akan sharing bagaimana dari sisi penyelenggara, maksudnya dari sisi kita sebagai Ya, penyelenggara. PPS, dan dari sisi pengawasan ya. Ya, betul. Pengawasannya seperti apa. Saya pegel jadi harus gini terus sih. Kalau jauh suara saya hilang. Kira-kira udah cukup ya Oh iya, satu untuk lagi. konten pertama kita. Satu lagi. Satu lagi. Ini kan masih kosong nih. Siapa tahu. Aduh, ini ada ini dibuang dulu. Siapa tahu nih ada yang mau masak apa gitu. Ya, yang penting jangan lupa partai dulu ya. Jadi sih kita aja. Itu dulu ya. Ya. Iya, nanti Oke. kita ya mudah-mudahan adalah ya. Besok kita isi, kita coba dulu. Oke guys, gitu di konten pertama kita ke depan tunggu saja lah. Ya, stay tune aja. Kita apa? Iya, kita akan mengundang siapa? Coldplay misalnya kita undang besok setelah pagi. Ya, Siapa bisa. tahu loh, kita kan nggak tahu, siapa tahu. Siapa tahu. Ya atau mungkin dari apa ya namanya? Ya pegiat media sosial lah. Influencer. Influencer, bukan influencer ya. Bukan, influencer itu penyakit. Ya influencer di wilayah Influencer, Kabupaten iya, Banyumas. selebgram. Kita sama-sama. Iya, kita sama-sama. Intinya untuk mensosialisasikan pemilu. Ya. Begitu. Oke. Baik guys, cukup guys. Sekian. Oke, selamat malam. Malam apa siang? Ya terserah lah nontonnya kapan. Sampai jumpa di video Ya. berikutnya. Dah.
jungle.